Jadi yang pertama kita perlukan adalah sebuah unit trafo 12 volt 5 ampere. Ini gue belinya di Shopee 30 ribuan dan yang kecil aja, jangan yang gede. Di unit trafo ini ada 5 terminal, yaitu terminal input dan terminal output. Terminal inputnya terdiri dari 3 terminal, yaitu 2 untuk dari kabel stop kontak dan 1 kabel grounding. Tapi karena rumah gua pakainya cuma 2, berarti pakainya 2 ini aja, kabel groundingnya gak usah. Sedangkan untuk output ada output positif dan negatif. Cara wiringnya gini. Ini kebolak-balik gak apa-apa. Lalu untuk output DC, bentar gua ambil kabelnya dulu. Yang kita perlukan adalah 2 buah kabel merah yang nanti berfungsi sebagai kabel positif dan 2 buah kabel hitam yang nanti berfungsi sebagai output negatif. Kabel merah dirangkai paralel dengan kabel merah. Lalu disambungkan ke terminal positif. Kabel hitam juga begitu, dirangkai secara paralel. Oke, selanjutnya yang kita rangkai adalah step up booster 150 watt. Step up ini terdiri dari 4 terminal dan 1 potensio multi-turn, berfungsi untuk menaikkan tegangan. Sedangkan ini untuk terminal input positif. Terminal input positif, terminal input negatif, terminal output negatif, terminal output positif. Yang positif selalu di luar dan yang negatif di dalam. Cara ngerangkainya seperti ini. Ambil satu kabel dari terminal positif trafo, kabel merah ke terminal input positif. Inputnya yang sebelah sini, berarti ini. Nah, setelah ini kita ambil 1 kabel untuk output positif dan 1 kabel untuk output negatif.
Oke, sebelum lanjut gua mau tes dulu kedua modul ini apakah bisa. Oke, gua mau tes dulu tegangan di outputnya. XL step down XL 4016 nih. Di modul ini ada 4 terminal dan dua potensio multitor. Terminal terminal input positif ini input negatif, output positif. Lalu yang ini apa ini? Oh, ini potensio penaik tegangan dan ini penaik pengatur arusnya. Nah, wiringnya itu seperti ini. Kabel positif output step up dan kabel negatif output step up dihubungkan ke sini. Yang output negatif dihubungkan dengan input negatif. Oke, lalu selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menjumper kabel LED yang ada di setiap modulnya. Di setiap modul ini kan ada kabel LED kayak kabel indikator nyala matinya, jadi kayak gini. Nah, kita harus mendesoldering kabel, desoldering atau mencabut lampu-lampu indikator ini buat nanti disambungin ke kabel. Jadi ya gas. Yang pertama untuk trafonya disesuaikan dengan masing-masing dari kalian aja. Ambil kabel merah jika kalian rasa bagian itu positif, lalu hitam untuk negatifnya biar nanti gak bingung. Kalian bisa cek dulu polaritasnya sudah sesuai enggak pakai multimeter. Jika hasilnya positif seperti ini, maka berarti polaritasnya sudah benar. Oke, mari kita lakukan ke modul lainnya. Nah, oke guys, jadi lampu indikator modul step up nya dan modul step down nya udah gua copot ini. Lampu indikatornya. Jadi sekarang kita waktunya jumper pin lubang lampunya ke kabel. Untuk mode step up nya itu lubang positif ada di sini,
di belakangnya in output positif. Oh ya, di belakangnya output positif dan lubang negatifnya di sini, di belakang output negatif. Dua ini nih. Nah, ini. Jadi yang lubang positif pakai kabel merah. Lalu untuk mode step down XL4016 nya, untuk lubang positifnya itu di sebelah sini. Ini kan ada 5 pin 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang positif itu ini dan negatif ini. Negatif di lubang ketiga dan positif di lubang keempat. Lalu kalian siapkan 3 buah LED, yaitu LED biru untuk unit trafo, LED merah untuk unit step up, dan LED hijau untuk unit step down. Cara ngerangkai LED-nya seperti ini. Kaki panjang masing-masing LED berarti kaki positif, sedangkan kaki pendek negatif. Jadi kita solder dulu. LED biru unit trafonya, kabel positif di solder ke kaki panjang dan kabel negatif ke kaki pendek. Nah, oke, lalu selanjutnya kalian bisa uji rangkai seperti ini buat ngetes. Dan jika dicolokkan semuanya nyala, ini lampu LED-nya tuh, lampu LED dari hasil kabel ini nyala, berarti udah berhasil. Oke, langsung ke langkah selanjutnya. Lalu langkah selanjutnya adalah kita harus membongkar potensiometer seperti ini. Ini butuh kita bongkar dua, BTW satunya udah gua bongkar, jadi kita bongkar satunya. Cara bongkarnya itu dilepas dulu penutup masing-masing penutupnya, ini segelnya. Nih, pengunci segelnya ada 4. Kalian bisa pakai silet atau bendari yang tipis intinya. Ini gua pakai penggaris. Setelah kedua potensialnya terbuka, selanjutnya adalah kita desoldering. Nih, potensial multi turn ini desoldering ini dari mode step down nya. Kita desoldering buat nanti disambungin ke sini. Cara desolderingnya kalian bisa pakai penyedot timah seperti ini. Nah, jadi intinya, ini selera kitanya guys. Ini tadi gak gua video karena emang rada keribetan nyari caranya, cuman ya intinya gini. Potensio multiternya udah bisa digabungin potensio biasa. Oke, langsung kita ke langkah selanjutnya. Lalu yang selanjutnya kita butuhkan adalah sebuah box hitam. Ini gua belinya di Shopee sekitar berapa senti. Sekitar 18 kali 12 cm. Ini buat casing power supply-nya, dan ya mungkin kalian akan kurang kelihatan. Nah, di sini kalian bolongin ini buat ampere voltmeter, ini buat banana jack, 2 ini buat potensiometernya, ini buat lampu ini,
lampu indikator tadi, dan ini buat kalau kalian mau kasih variasi, misalkan kayak variabel terus 12 volt, 5 volt, 3,3 volt dan lain-lain. Ini gua motongnya agak kurang rapi tapi ya udah. Oke, sekarang mari kita rangkai. Pertama volt ampere meternya dulu. Selanjutnya karena gue mau ngerapiin ini, kita kasih dulu pinggirannya. Kalian bisa pakai PVC board kayak gue ini yang dipotong terus dicat. Ini gue motongnya juga kurang rapi tapi ya udahlah, belajar. Ini ampere meter sudah. Lanjut belakangnya yaitu ini fungsinya untuk heatsink pakai kipas sebentar. Pakai kipas seperti ini. Ini gua belinya 12 volt 4x4 cm. Ini 12. Lalu kita pasang kayak tadi PVC. Oh ya, BTW ini lubang nanti buat port dari stop kontak ke trafonya. Lalu selanjutnya ini untuk lalu selanjutnya ini untuk switch on off. Cuma karena ini kurang rapi, sekali lagi gua kasih PVC dulu. Selanjutnya adalah kita waktunya wiring bagian dalamnya sini, isi bagian dalamnya. Oke, tapi sebelum itu ini gua mau potong dulu.
langsung kita selanjutnya. Pertama untuk trafonya ini nah jelasnya kita butuh kabel ke stop kontak, jadi kita masukin kabelnya ke lubang sini. Nah oke, jadi tadi aku ambil kabel untuk output trafo kita dua kabel positif negatif yang panjang, dua kabel positif negatif yang pendek. Nah kabelnya itu yang positif kita ini gabungin dengan heatsink, kita gabungin. Ini kabel merah ini buat jadi bagian pin kaki satunya dari saklar, ini kabel merah. Solder dulu. Nah setelah itu ini kabelnya kita paralelkan, ini kan buat konektor ke ampere meter. Nah ini bagi kabel merah konektornya kita ini paralelkan, sambung paralel. Pasang ke ampere meter.
setelah pasang ke ampere meter, nih pasang ke sini, kemudian step up nya. Lalu untuk output negatif trafo ini, output negatif kabel hitam kita rangkai paralel dengan ini yang kabel besar ampere meter. Nah oke guys, jadi di sini udah gua tambah ini mode step up dan semuanya udah gua rangkai kayak dari potensiometernya, saklarnya, dan banana jacknya serta step downnya sudah gua rakit dan sebenarnya udah bisa dipakai, cuman gua mau nambahin ini ada listrik bolongan ini nih, enggak kelihatan ya. Nah bolongan ini mau gua tambahin listrik tetap kayak 12 volt, 5 volt, 3,3 volt gitu. Sebenarnya ini aja udah bisa dipakai nih. Tuh udah bisa dipakai. Cuma ya gua mau nambahin aja listrik. Mau nambahin aja agar ada listrik. Dan listrik tetapnya bisa tetap aktif jika ini dimatikan tuh. Jika ini dimatikan nanti listrik tetapnya tetap aktif, beda sama yang variabel. Oke, jadi langsung aja kita buat. Nah di sini gua pakai mode step down LM2596, ini 6000-an kalau nggak salah untuk listrik tetapnya, output listrik tetapnya. Dan ini gua pakai satu untuk gua atur ke 5 volt dan satunya ke 3,3 volt. Lalu satu lubangnya lagi ini nanti gua mau langsung kasih 12 volt dari output trafo. Nih langsung 12 volt. Jadi ya ini gua skip aja sampai pemasangannya. Oh iya, ini atur dulu tegangannya. Nah ini guys, udah gua pasang semua komponennya dari step down untuk kelima dan 3,3 volt. Lalu ini ada JST untuk 12 volt, JST variabel. Intinya udah semua selesai. Ini emang gak terlalu rapi sih, tapi ya udahlah, belajar. Tapi kalau kalian bisa buat lebih rapi, oke lah. Ya jadi sekarang waktunya kita tutup. Nah ini guys hasilnya. Untuk hasilnya sendiri sih menurut gue cukup oke lah ya. Ya walaupun jika dibanding dengan orang-orang jelas beda jauh, karena mereka jauh lebih rapi dalam pemotongan seperti ini dan bolonginnya. Cuman ya untuk ukuran gue yang sekedar ingin belajar dan ngincar budget, ya oke lah dengan spek segini mah. Jadi ya semoga bermanfaat jika kalian tonton, dan jika ada kritik dan saran mohon disampaikan di komentar, dan see you, goodbye.